Salah ngono Mungkin nembe, Kak. ya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mela. Ya, terima kasih Bu Arifah. Senang sekali bertemu dengan Bu Arifah pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, senang sekali Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan saya. Oh iya, terima kasih sekali. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Bu Arifah pada siang hari ini. Bu Arifah ngajar matematika ya. Iya. Ya. Untuk pembelajaran matematika ada permasalahan dalam proses pembelajaran? Iya Ibu, untuk saat ini karena saya mengajar di kelas 11 terutama di jurusan IPS, anak-anak itu sering ogah-ogahan Ibu dan juga sering semales-malesan untuk mengikuti pembelajaran saya di kelas Bu Mela. Oh, jadi anak-anak sering ogah-ogahan dan males dalam mengikuti pembelajaran. Iya Pak. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Iya Ibu, untuk yang pertama saya memang mencari tahu dulu penyebabnya kenapa anak-anak tersebut malas atau ogah-ogahan di kelas saya. Beberapa yang saya ketahui itu ternyata anak-anak itu merasa bosan dan juga jenuh dengan cara saya mengajar di kelas. Oh gitu. Mereka bilang pembelajaran di kelas saya itu terlalu monoton. Oh, terlalu monoton. Ya. Terus kalau terlalu monoton, apakah ada rencana lain untuk mengubah supaya tidak monoton? Gitu. Untuk kedepannya saya juga berkeinginan untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik supaya anak itu lebih nyaman dan senang di kelas. Mungkin ada beberapa langkah yang bisa saya ambil dengan cara mungkin membuat permainan di kelas, atau mungkin saya bisa menggunakan media-media pembelajaran di luar media yang sering saya gunakan selama ini. Oh ya, dengan menggunakan media yang lain ya Bu ya, yang belum digunakan selama ini. Nah, terkait dengan metode pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan tentang apa ya? Oh iya, untuk yang kelas 11 ini karena materinya adalah turunan fungsi aljabar, saya berharap untuk kedepannya nanti di kelas anak-anak bisa paling tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yaitu turunan fungsi aljabar Bu Mala. Oh iya, jadi turunan fungsi aljabar ya. Itu suatu materi yang bagus sekali yang harus dikuasai oleh anak-anak kelas 11. Nah, kemudian terkait dengan tadi permasalahan dalam proses pembelajaran, bagaimana cara mengatasi masalah itu? Ya, seperti yang tadi saya katakan dan juga sudah saya jabarkan Ibu, saya ingin mencari metode yang lain selain mungkin hanya ceramah seperti biasanya. Paling tidak saya ingin mereka bisa berdiskusi secara kelompok kecil, kemudian mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Entah itu nanti pembelajaran dengan cara membaca, video pembelajaran yang interaktif, atau mungkin dengan penggunaan alat peraga, terutama dengan contoh-contoh konkret yang ada di lapangan. Ya, bagus, dengan menggunakan contoh-contoh konkret yang ada di lapangan, anak-anak bisa menguasai materi tentang fungsi turunan itu tadi ya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, fokus pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Untuk fokus pengembangannya, saya harap pembelajaran ini nanti menjadi pembelajaran yang lebih menarik, pembelajaran yang nyaman untuk anak, kemudian supaya anak bisa mengembangkan potensi terutama pada interaksi komunikasinya, supaya mereka itu bisa mengungkapkan atau mengemukakan pendapatnya seperti itu. Jadi anak-anak dalam proses pembelajaran kita menggunakan metode diferensiasi ya Bu ya, tentunya itu ya. Jadi dengan metode diferensiasi itu anak-anak bisa lebih paham, menguasai, dan anak yang satu dengan anak yang lain itu karena tingkat kemampuannya berbeda-beda. Nah, kemudian strategi yang akan Ibu terapkan untuk mendukung proses pembelajaran itu apa? Pertama, seperti yang tadi, saya akan bagi kelompok-kelompok kecil. Saya akan melihat dulu minat mereka bagaimana. Jika mereka memang berminat
lebih fokus untuk membaca, berarti nanti saya kelompokkan jadi satu kelompok supaya mereka bisa berdiskusi untuk pembelajarannya berdasarkan media tertulis, berarti mereka akan melihat saja visual atau mungkin nanti melalui media rekaman, jadi nanti kelompok kecil berupa kelompok yang audio, kemudian untuk kelompok yang lain mungkin bisa saya bawa untuk ke lingkungan sekolah melihat contoh-contoh abstrak seperti itu, Bu. Ya, oke, terima kasih, bagus sekali untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ke depannya. Semoga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi mungkin anak-anak lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak kepada mereka.